Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan menciptakan sejarah baru selepas kemenangan atas Celtic pada matchday kelima fase grup Liga Eropa 2020-2021. Bermain di kandang sendiri di San Siro, Kamis 3 Desember 2020, AC Milan sukses menghajar Celtic dengan skor 4-2. Kemenangan tersebut terasa istimewa karena didapatkan lewat sebuah comeback. Bahkan tim tuan rumah mengalami tertinggal 2 gol lebih dulu setelah dijebol Tom Rodgers dan Odsonne Edouard. Milan kemudian bangkit dengan menggelontorkan 4 gol balasan via Hakan Calhanoglu, Samu Castillejo, Jens-Peter Hauge, dan Brahim Diaz. Tim kota mode Italia tak sekedar membuahkan 3 poin, melainkan juga menghadirkan sebuah cerita baru. Ini menjadi kali pertama Milan memenangi pertandingan di kompetisi Eropa setelah mengalami tertinggal 2 gol. Kami tidak peduli soal rekor, kami hanya fokus pada pengembangan dan terus memperbaiki diri, ujar pelatih Milan Stefano Pioli. Namun, comeback bersejarah AC Milan itu memakan korban. Bek andalan mereka Simon Kjaer cedera. Kjaer mengalami masalah otot pada menit ke-11 saat AC Milan tertinggal 0-1 dari Celtic. Bek asal Denmark itu tidak bisa melanjutkan pertandingan dan dikatakan oleh Alessio Romagnoli. Cara tersebut memang pantas dapat Kjaer karena dia selalu bermain dalam setiap laga AC Milan. Khusus laga melawan Celtic, pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku terpaksa memainkan Kjaer karena Romagnoli sedang mengalami masalah kebugaran. Karena Alessio Romagnoli mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini, kata Pioli seperti dikutip dari Football Italia. Saya berbicara dengan Alessio, memang lebih baik dia tidak selalu bermain di 3 laga dalam seminggu, imbuhnya. Sementara, Simon merasa sangat baik, sayangnya hal seperti ini terjadi. Memang sudah resiko ketika Anda bermain setiap 3 hari sekali, tutur Pioli. Dengan cederanya Kjaer, praktis AC Milan hanya memiliki Romagnoli dan Matteo Gabbia di pos bek tengah. Matteo Musacchio dan Leo Duarte belum bisa diandalkan karena belum fit 100% setelah cedera. Terlepas dari itu, kemenangan ini membawa Milan bertengger di peringkat kedua klasemen grup H dengan koleksi 10 poin. Hal tersebut sekaligus memastikan mereka maju ke babak 32 besar. Pelatih AC Milan Stefano Pioli memberikan pengumuman terkait skuadnya yang akan kembali bertarung dalam lanjutan Serie A Senin 7 Desember 2020. Pengumuman ini menjadi kabar buruk bagi supporter Milan alias Milanisti. Sang bomber andalan Zlatan Ibrahimovic belum dapat dimainkan. Penyerang veteran asal Swedia itu belum pulih dari cedera yang dideritanya saat Milan mengalahkan Napoli dengan skor 3-1 pada pekan ke-8 Serie A 23 November 2020. Stefano Pioli mengatakan Ibra akan kembali diistirahatkan saat Milan bertandang ke markas Sampdoria. Dia ingin memberikan waktu istirahat agar kondisinya pulih total. Pioli tak mau berjudi dengan kondisi Ibra, lebih baik membiarkannya istirahat untuk mencegah terjadinya cedera sang pemain. Ibrahimovic, kami harus berhati-hati, dia adalah pemain yang penting, bahkan ketika dirinya tidak bermain. Rekan setimnya mengeksploitasi kehadirannya dengan baik, kata Pioli dikutip dari Corriere dello Sport. Saya tidak berpikir dia bisa kembali di pertandingan hari Senin nanti. Anda harus berhati-hati dengan masalah otot. Lebih baik kalah dalam pertandingan daripada kehilangan yang lainnya, sambungnya. Dengan begitu, Ibra akan absen dalam 3 laga beruntun AC Milan. Sebelumnya, dia tak bermain saat Milan mengalahkan Fiorentina dengan skor 2-0 dalam pekan ke-9 Serie A. Yang teranyar, kalau Milan menumbangkan Celtic dengan 4-2 di fase grup Liga Eropa Jumat 4 Desember 2020. Sejak kembali ke Milan pada Januari lalu, Ibra telah mencetak 20 gol dari 24 penampilan di ajang Serie A Italia.
Masa depan dua pemain andalan AC Milan, Hakan Calhanoglu dan Gianluigi Donnarumma akan segera habis. Namun, Direktur Teknik Paolo Maldini masih merasa santai saja. Ya, kontrak Hakan Calhanoglu dan Gianluigi Donnarumma akan segera habis pada akhir musim 2020-2021 ini. Namun, AC Milan masih belum jelas tentang rencana perpanjangan kontrak mereka. Negosiasi antara AC Milan dan Gianluigi Donnarumma yang berjalan alot memaksa manajemen klub untuk menyodorkan tawaran kontrak senilai 7 juta euro yang diharapkan bisa membuat kiper andalan mereka tersebut mau bertahan di San Siro. Laporan dari Milan News menyebutkan jika Donnarumma telah menyatakan keinginannya untuk terus bertahan di San Siro dan bermain untuk AC Milan. Kabarnya, Donnarumma mau menurunkan permintaan gajinya senilai 8 juta euro per tahun dengan durasi kontrak selama 3 tahun dan menerima penawaran yang dilayangkan oleh AC Milan. Hampir sama dengan kasus Donnarumma, permintaan gaji dari Hakan Calhanoglu membuat AC Milan berpikir keras. Manajemen sadar betul penampilan pemain timnas Turki itu membuat Rossoneri kini berada di puncak tabel klasemen sementara Serie A Italia. Oleh karena itu, negosiasi masih terus berjalan antara Calhanoglu dengan AC Milan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini memberikan pernyataannya. Pria berusia 52 tahun itu menyebutkan Rossoneri santai dalam bernegosiasi karena waktu masih panjang. Kami tidak terburu-buru, akan ada beberapa pertemuan lagi dengan kedua belah pihak. Ini adalah proses yang butuh waktu lama. Negosiasi juga tidak terganggu dengan hal lain. Kami hanya menunggu waktu yang tepat untuk memberi keputusan, kata mantan kapten AC Milan itu. Bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic berbicara soal kekuatan yang dimiliki timnya musim ini sehingga Rossoneri untuk sementara bisa merajai Serie A. Hingga giornata ke-9 Serie A musim ini, Milan masih bertengger kokoh di puncak klasemen dengan raihan 23 poin, unggul 5 angka dari pesaing terdekatnya yaitu Inter dan Sassuolo. Milan tercatat sama sekali belum pernah merasakan kekalahan di pentas Serie A. Bahkan, kekalahan terakhir Rossoneri di Liga tercatat pada Maret lalu. Salah satu faktor utama kehebatan Milan musim ini adalah moncernya performa Ibrahimovic yang notabene sudah berusia 39 tahun. Tim ini lapar, mereka punya keinginan, ujar Ibrahimovic dalam wawancara dengan mantan rekan setimnya di Milan Massimo Ambrosini di Sky Sport Italia. Kami melakukannya dengan baik, kami tidak boleh memiliki impian atau tujuan, tetapi bermain satu pertandingan pada satu waktu, atau lebih tepatnya, saya punya tujuan, tapi tim harus melakukannya sebaik mungkin karena masih sangat muda, imbuhnya. Sekarang kami tidak bisa santai, semua orang hanya mengingat pertandingan terakhir, tukasnya. Lebih lanjut, Ibrahimovic juga mengungkapkan alasan dirinya kembali menerima pinangan Milan pada Januari lalu, yakni membawa Diavolo Rosso bangkit dari keterpurukan. Ketimbang tiba di tim yang sudah berada di puncak, lebih baik membawa mereka kembali ke puncak, tutur Ibrahimovic. Jika saya takut, saya tidak akan menandatangani kontrak. Seperti di MU, mereka mengatakan kepada saya bahwa saya akan kalah, bahwa saya sudah terlalu tua. Lanjutnya, 10 tahun lalu saya punya status lain, ego lain. Namun hari ini saya punya lebih banyak pengalaman. Saat Anda muda, Anda lebih rock and roll. Sekarang saya lebih memahami situasi, tandasnya. Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini menyatakan Liga Eropa lebih berat untuk dijalani timnya dibandingkan dengan Serie A Italia musim ini. AC Milan kembali meraih hasil positif setelah akhir pekan kemarin. Mereka baru saja menang meyakinkan atas Fiorentina dengan skor 2-0. Skuad asuhan Stefano Pioli itu melibas tim tamu Celtic di lanjutan babak penyisihan grup H Liga Eropa pada Jumat 4 Desember 2020. Yang membuat spesial adalah AC Milan menang dengan epic comeback dengan skor 4-2 setelah sebelumnya tertinggal 2 gol. Dengan hasil ini, Brahim Diaz dan kawan-kawan berhak melaju ke babak selanjutnya walaupun masih menyisakan satu laga lagi setelah Sparta Praha kalah dari Lille. Rossoneri berada di posisi 2 klasemen sementara grup H dengan raihan 10 poin, selisih 4 poin dengan posisi ketiga. Dilansir dari Football Italia, Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini mengaku senang dengan pencapaian timnya. Ia bersyukur AC Milan bisa sedikit bernafas lega walaupun masih menyisakan satu pertandingan lagi di grup H. Target utama kami adalah melaju ke babak selanjutnya di Liga Eropa dan kami telah mencapainya.
Walaupun kami masih akan menjalani satu laga lagi yang tidak terlalu penting, tapi saya bersyukur bisa memanfaatkan laga ini untuk sedikit rehat dan mana kompetisi musim ini sangat ketat, kata mantan kapten AC Milan itu. Maldini juga mengakui bahwa pertandingan-pertandingan yang dijalani AC Milan di Liga Eropa ini lebih berat dibanding dengan Serie A Italia. Tempo pertandingan di Liga Eropa sangat berbeda dengan Serie A. Di Eropa lebih mengandalkan fisik daripada strategi permainan. Hal ini tentu saja membuat pemain kami kelelahan dan merusak rutinitas kebugaran, pungkas Maldini. Berikutnya, AC Milan akan menjalani laga yang tak menentukan lagi di babak penyisihan grup H Liga Eropa saat menghadapi Sparta Praha pada Jumat 11 Desember 2020. Pioli diprediksi akan mengistirahatkan banyak pemain utama dan menurunkan pemain muda agar mendapat jam terbang yang lebih banyak. Bek pinjaman MU Diogo Dalot menjelaskan mengapa dirinya bahagia berada di AC Milan. Diogo Dalot resmi meninggalkan MU menuju AC Milan dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas 2020. AC Milan meminjam Dalot selama satu musim penuh untuk kompetisi musim 2020-2021. Hanya menjadi cadangan di MU, Dalot justru diandalkan AC Milan pada musim ini. Meski tidak banyak bermain di Liga Italia lantaran baru diturunkan sebanyak 2 kali, Dalot tidak percaya penuh ketika Rossoneri berlaga di Liga Eropa. Bek kanan asal Portugal tidak dapat tampil sebagai starter oleh Stefano Pioli dalam 4 pertandingan yang sudah dilakoni Milan di ajang Liga Eropa dan tampil selama 90 menit. Jika ditotal, Dalot sudah menilai Milan sebanyak 6 kali di semua ajang musim ini. Dari 6 laga tersebut, Dalot sukses membubuhkan 1 gol dan 1 assist. Kebahagiaan pun tengah dirasakan oleh orang berusia 21 tahun tersebut dengan seiring kehidupan barunya bersama Rossoneri. Bagi saya, ini adalah beberapa bulan yang luar biasa dalam hal adaptasi, kata Dalot dikutip dari bolasport.com dari Football Italia. Italia mirip dengan Portugal dalam kepribadian orang-orangnya, makanan dan sebagainya sejauh ini sempurna. Seluruh anggota tim banyak membantu saya ingin berlatih dan bermain. Saya mencoba mengubah cipta mungkin, mereka banyak membantu saya, mereka semua hebat. Sejak saya di sini, saya telah menemukan perbedaan antara Italia dan Inggris. Pelatih banyak membantu kami, dia ingin mengajari kami banyak hal. Ada hubungan yang hebat dengannya, tutur Dalot melanjut.